Hizbullah mengumumkan transisi ke fase eskalasi baru konfrontasi dengan IDF di perbatasan. Mengutip Al-Mayadin pada 18 Oktober, hal itu diumumkan oleh Ruang Operasi Hizbullah dalam pernyataannya baru-baru ini. Lebih jelasnya, Ruang Operasi Hizbullah mengumumkan transisi ke fase eskalasi baru dalam konfrontasi dengan Israel dan rinciannya akan diungkap dalam beberapa hari mendatang. Ditegaskan oleh Hizbullah bahwa mereka sukses memberikan kerugian besar bagi Israel, di antaranya peralatan, senjata, dan personil termasuk perwira dan tentara. Ditegaskan oleh Hizbullah bahwa pejuangnya telah mengintensifkan konfrontasi dengan pasukan Israel, menyebabkan banyaknya korban jiwa dan kerugian peralatan, termasuk hancurnya tank dan drone saat beralih ke fase eskalasi baru. Perlu diketahui saja konfrontasi akan dilakukan di garis depan di Lebanon Selatan dan menjangkau posisi IDF jauh di dalam posisi mereka. Presiden Prancis Emmanuel Macron menggambarkan kematian pemimpin Hamas Yahya Sinwar sebagai titik balik dalam konflik antara Israel dan Palestina. Macron menyatakan dengan tegas bahwa saat ini adalah momentum bagi Benyamin Netanyahu untuk mengakhiri perang. Mengutip Tribun News pada 18 Oktober, hal itu diungkap Macron dalam pernyataannya pada Kamis 17 Oktober 2024. Lebih jelasnya, Macron menyatakan bahwa kesempatan kali ini harus dimanfaatkan untuk membebaskan para sandera dan mengakhiri perang. Ditekankan oleh Macron bahwa sangat perlu mengakhiri operasi militer dan menerima gencatan senjata di Gaza. Menganggap hal ini perlu dilakukan untuk membuka perspektif politik yang kredibel bagi warga Israel dan Palestina. Seraya Macron menyatakan bahwa kematian Sinwar bisa digunakan Netanyahu sebagai jalan keluar dari krisis di Timur Tengah yang semakin parah. Respons dunia atas kabar kematian Yahya Sinwar diantaranya Joe Biden dan Kamala Harris. Harris menyebut bahwa kabar kematian Sinwar adalah hari baik hingga Biden beri selamat ke Benyamin Netanyahu. Mengutip Tribun News pada 18 Oktober, militer Israel mengklaim bahwa pasukannya berhasil membunuh Yahya Sinwar pada Rabu 16 Oktober 2024. Namun Hamas belum mengomentari laporan kematian Sinwar. Dilaporkan ABC News, Joe Biden serta wakilnya Kamala Harris mendeskripsikan kematian Sinwar sebagai hari yang baik. Bahkan di dalam Air Force One, Biden yang sedang dalam perjalanannya ke Jerman berbicara dengan Netanyahu untuk memberi selamat kepadanya atas kematian Sinwar. Sementara itu, Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris menyuarakan komentar Biden saat ia berkampanye di Wisconsin. Harris mengatakan bahwa ancaman terhadap Israel telah disingkirkan. Saat ini disebut Harris sebagai momen yang memberikan kesempatan untuk mengakhiri perang di Gaza. Kronologi pembunuhan Yahya Sinwar, pemimpin Hamas yang paling diincar Israel. Dilaporkan bahwa pimpinan peleton IDF dari Batalion 450 melemparkan 2 bom ke tubuh yang diduga Sinwar. Mengutip Tribun News pada 18 Oktober, hal itu diumumkan dalam laporan sumber utama Al-Masri Al-Yawm. Al-Masri Al-Yawm memberitakan laporan pada Rabu 16 Oktober 2024 sekira pukul 10 pagi waktu setempat, di mana seorang tentara Israel dari Batalion 410 melihat ada seseorang yang keluar masuk di sebuah rumah di kawasan Tal Al-Sultan Rafah. Menyusul hal itu, pasukan infanteri Israel bergerak menuju target dengan asumsi bahwa orang-orang bersenjata ada di lokasi tersebut. Sekira pukul 3 sore di hari yang sama, 3 sosok mencurigakan terlihat berpindah-pindah dari satu rumah ke rumah lainnya. Tentara Israel menyadari bahwa mereka bersenjata dan meyakini bahwa mereka adalah bagian dari kelompok Yahya Sinwar yang berusaha membuka jalan bagi pemimpinnya tersebut. Lantas pasukan Israel melepaskan tembakan dengan tujuan melumpuhkan hingga membuat kelompok Sinwar terpencar, di mana Sinwar memasuki sebuah bangunan sementara anggota lainnya berlindung di gedung yang berbeda. Sinwar melarikan diri ke lantai 2 bangunan sementara tank Israel menembakkan peluru ke arah gedung tersebut. Seorang komandan peleton dari Batalion 450 bergerak maju hingga memicu bentrokan. Ia pun melemparkan 2 bom ke arah Sinwar dan rekan-rekannya yang akhirnya mengganggu komunikasi di antara mereka. Kemudian pasukan Israel menggunakan drone dan mendeteksi seseorang yang kemudian
kemudian diidentifikasi sebagai Yahya Sinwar. Sosok yang diduga Sinwar terlihat terluka di tangannya dan mengenakan kafiyeh yang menutupi wajah. Saat itu Sinwar duduk di sebuah ruangan dan mencoba melempar tongkat kayu ke arah drone yang diikuti oleh tembakan tank Israel. Kemudian pada Kamis 17 Oktober pagi waktu setempat ketika tentara Israel melakukan penyisiran, mereka menemukan beberapa jenazah, satu di antaranya menyerupai Yahya Sinwar. Profesor di Sekolah Layanan Luar Negeri Universitas Georgetown, Daniel Beyman buka suara. Beyman menegaskan bahwa insiden pembunuhan Yahya Sinwar akan membuat perlawanan menjadi semakin brutal. Mengutip dari Bon News dan Al-Mayadin pada 18 Oktober, hal itu ditulis oleh Beyman di Foreign Policy. Lebih jelasnya, Beyman menyatakan bahwa meski Hamas menderita kehilangan banyak pemimpinnya, namun perlawanan masih akan memiliki anggota baru yang kurang berpengalaman yang siap mengambil alih. Menegaskan bahwa meski Israel haus darah, namun Hamas bertahan sebagai gerakan perlawanan. Beyman menyatakan bahwa pembunuhan Sinwar tidak akan menyelesaikan masalah Israel. Bahkan kemungkinan perlawanan di Timur Tengah justru akan semakin meningkat setelah kematian Sinwar. Meskipun kematian Sinwar hanya berarti berkurangnya satu pemimpin dalam perlawanan Palestina, Hamas disebutnya masih jauh dari kata menyerah. Mengenal sosok Yahya Sinwar, sosok yang memimpin Hamas di Gaza sejak 2017. Disebut sebagai orang yang dipercaya sebagai dalang serangan 7 Oktober 2023 silam hingga menjadi orang paling dicari oleh Israel. Mengutip Sky News pada 18 Oktober mengenai sosok Yahya Sinwar ini ditulis oleh analis Lara Keya di Sky News 17 Oktober 2024. Sinwar lahir di sebuah kamp pengungsi di Khan Younis, Gaza Selatan pada tahun 1962. Sinwar menjadi pemimpin Hamas setelah bergabung dengan kelompok itu pada awal 1980-an. Kemudian setelah tewasnya Ismail Haniyeh, Sinwar menggantikannya sebagai kepala biro politik dan mengambil alih kendali seluruh Hamas. Sinwar dalang 7 Oktober hingga membuatnya menjadi orang paling dicari di Israel dan disebut sebagai orang mati berjalan. Hal itu diumumkan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang pada satu titik mengklaim telah mengepung dan mengisolasinya di dalam bunker. Lebih dari setahun sejak eskalasi terbaru di wilayah Gaza dimulai pada Kamis 17 Oktober, IDF mengkonfirmasi telah membunuh pria berusia 61 tahun yang dijuluki wajah kejahatan, tukang jagal Khan Younis dan pria 12 tersebut. Merujuk pada 12 tersangka informan yang diyakini telah dibunuhnya. Peringatan keras Iran ke Israel seusai muncul kabar kematian Yahya Sinwar pada 17 Oktober 2024. Peringatan itu diungkap oleh Duta Besar Iran untuk PBB Amir Shahid Iravani. Ia menegaskan bahwa dengan kemartiran Sinwar membuat perlawanan semakin kuat. Mengutip Al-Mayadin pada 18 Oktober, hal itu ditulisnya dalam pernyataan resmi unggahan X pada Jumat 18 Oktober 2024. Lebih jelasnya, Iravani menyatakan bahwa ketika pasukan Amerika Serikat menyeret Saddam Hussein yang acak-acakan keluar dari lubang bawah tanah, ia memohon kepada mereka untuk tidak membunuh Saddam meskipun bersenjata. Namun pada akhirnya mereka yang menganggap Saddam sebagai model perlawanan akhirnya runtuh. Namun ketika umat Islam menghormati martir Sinwar yang berdiri di medan perang dengan pakaian tempur dan di tempat terbuka bukan di tempat persembunyian menghadapi musuh, semangat perlawanan akan diperkuat. Sinwar disebut akan menjadi model bagi pemuda dan anak-anak yang akan meneruskan jalannya menuju pembebasan Palestina. Selama pendudukan dan agresi masih ada, maka perlawanan akan terus ada karena Sinwar tetap hidup dan menjadi sumber inspirasi. Serangan 0 inci terjadi antara pasukan Israel melawan perlawanan di Tubas tepi barat. Senapan mesin dan alat peledak serta bom pun dilontarkan oleh perlawanan untuk memukul mundur pasukan Israel. Mengutip Al-Mayadin pada 18 Oktober, serangan telah dilakukan pada Jumat 18 Oktober dini hari waktu setempat. Dijelaskan bahwa Brigade Al-Aqsa terlibat konfrontasi langsung dengan Israel di Tubas, senapan mesin dan alat peledak jadi senjata. Rinciannya, perlawanan berhasil menyergap IDF di beberapa lokasi termasuk Al-Tayasser, Al-Takra, dan Al-Makbara.
Tak hanya sergapan, namun sembari menyerang pasukan serta kendaraan Israel menggunakan alat peledak rakitan atau IED. Menembaki mereka secara intens dan dipastikan serangan tersebut mengenai sasaran. Dalam peristiwa ini, Al-Aqsa juga melaporkan berhasil meledakkan bulldozer Israel dengan bahan peledak berkekuatan tinggi di Jalan Al-Taqrah. Sebagai tambahan saja, tepi barat yang diduduki telah menghadapi peningkatan tajam dalam ketegangan akibat serangkaian pelanggaran, penggerebekan, penahanan, dan aksi kekerasan yang terus-menerus dilakukan oleh Israel. Akhirnya pihak Hamas buka suara pada Jumat 18 Oktober 2024 sore waktu setempat, menegaskan dan peringatkan Israel bahwa Hamas tak dapat dilenyapkan dengan terbunuhnya para pemimpin mereka. Mengutip Tribun News dan Al Jazeera pada 18 Oktober, hal itu diutarakan oleh anggota senior Biro Politik Hamas, Bassem Naim. Lebih tepatnya, Naim menyatakan bahwa Hamas adalah gerakan pembebasan yang dipimpin oleh orang-orang yang mencari kebebasan dan martabat. Ditegaskan bahwa hal tersebut tidak akan dapat dihilangkan. Setelahnya, Naim menyebut bahwa Israel tampaknya percaya bahwa membunuh para pemimpin Hamas berarti akhir dari gerakan dan perjuangan rakyat Palestina. Namun ditegaskan oleh Naim bahwa Hamas justru semakin kuat dan populer, serta para pemimpinnya menjadi ikon bagi generasi mendatang untuk melanjutkan perjalanan menuju Palestina yang merdeka. Dengan begitu akhirnya Hamas buka suara, namun tetap saja belum ada konfirmasi soal kemartiran Yahya Sinwar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.